Halo guys, kembali lagi di channel SK21. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah game Endless Runner atau Infinite Run dengan Unity ya. Nah, pertama kita langsung aja masuk ke Unity Hub di sini ya. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan bagi kalian yang ingin membuat sebuah game atau media pembelajaran tetapi tidak ada waktu untuk membuatnya, bisa percayakan project kalian ke SK Project. Untuk harganya murah banget dan tinggal WA aja di deskripsi ya, oke? Nah, langsung saja kita masuk ke Unity Hub, langsung klik New Project. Di sini saya menggunakan editor version Unity-nya itu 2022. Lalu kita gunakan yang 2D ya, karena di sini kita akan membuat Endless Runner 2D. Kemudian project name-nya kita kasih nama Endless Runner. Lalu kemudian di sini project-nya kita kasih nama Endless Runner tutorial. Oke, select folder, kemudian create project. Setelah itu, pertama untuk layoutnya kita akan ganti menjadi my layout ya, karena default layout, karena ini adalah layout yang default atau standar untuk semua Unity ya. Kemudian kita klik pada scene. Di sini sampel scene, klik kanan, kita rename aja, ganti menjadi apa namanya, Endless Run gitu ya. Oke, setelah itu kita masuk ke game, kemudian free aspect ini ganti menjadi full HD. Oke, kemudian scale-nya kita paling ke kiri. Oke, kemudian kita ke scene. Setelah itu pastikan ini 2D ya, tercentang kayak gini. Setelah itu kita tambahkan folder di bagian aset ya. Aset, klik kanan, create folder, kasih namanya sprites. Oke. Kemudian kita masukkan aset-aset yang ingin kita gunakan di sini dari graphic.net ya, .net. Nanti linknya saya share di deskripsi. Kita masukkan dengan cara tarik ke dalam foldernya. Oke. Jadi folder yang saya import ini adalah folder aset seperti player, background, dan juga nanti obstacle-nya itu di dalam beberapa folder ini. Oke, setelah itu kita tambahkan yang namanya plan untuk background ya. Klik kanan, 2D object, lalu sprites ya, square aja ya, maksudnya square. Kita tambahkan square, lalu kita kasih nama background. Nah, setelah itu kita masuk di bagian sprites, pilih yang graphic pixel art street 2D background ini, pilih PNG. Nah, ini pilih yang misal city kita pilih yang mana ya, oke, mungkin kita bisa pilih yang city 1 ini ya. Di bagian city 1 ini kita klik background lagi, lalu kita tarik city 1 ini ke bagian sprite square-nya ini. Oke, kayak gini jadinya. Nah, setelah itu kita duplikat dengan tekan Ctrl D di keyboard. Nah, terus masukkan di sini. Terus pastikan klik di sini ya, tekan ini, kemudian kita ke kanan sampai kayak gini. Nah, oke, kita zoom. Nah, kita ke kiri lagi,
sampai tidak ada garis pemisahnya. Nah, kayak gini ya, udah antara background kiri dan kanan itu tidak ada pemisahnya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita tambahkan square lagi, 2D object sprite square. Ini untuk platformernya ya. Nah, ordering layernya ini kita kasih 10 aja. Kemudian kita perbesar dengan cara klik di sini rectangle. Kita perbesar. Kita jadikan segini. Nah. Oke, mungkin segini ya. Yang penting ini kita taruhnya ini tuh sebagai alas untuk playernya itu menapak gitu loh. Jadi kita menaruhnya itu di sini. Jadi nanti playernya bergerak di atas square ini ya. Nah, mungkin segini aja. Nah, kemudian untuk colornya ini kita transparansinya kita ke 0 supaya tidak terlihat. Kemudian tambahkan add component, kita kasih box collider 2D. Box collider 2D. Kemudian kita coba ke sini, maka udah bener ya. Setelah itu kita tambahkan playernya. Ini kita bisa rename dulu. Ini misal ganti jadi alas gitu aja. Kita klik kanan, 2D object, spreads, lalu square lagi nggak apa-apa. Kemudian ordering layer kita kasih 12. Nah, kita klik kanan, rename menjadi player. Oke, kemudian kita masuk ke sprites, folder sprites, lalu pilih yang karakter ya, free 2D pirate character sprites, lalu pilih yang PNG. Kita misal pilih karakter nomor 1, lalu kita ke karakter yang idle ya. Di sini ada previewnya, misal kalian tarik ke atas kayak gini. Kita pilih yang idle. Nah, ini yang idle ini ya. Ini ada namanya. Ini ada preview dari karakternya. Kemudian kita ke player lagi. Kita tarik yang idle tadi ke sini. Oke. Setelah itu kita perkecil kira-kira sampai 0,2 aja. Pastikan ininya tercentang ya, supaya satu ditarik itu menarik semua. Kalau nggak ditentang maka jadinya kayak gini. Kita Ctrl Z. Oke. Kemudian kita posisikan ke sini ya. Oke. Ini udah jadi playernya. Kita zoom out dulu. Oke. Jika di game kita lihat kayak gini ya hasilnya. Gamenya. Ini belum kita kasih script, belum kita kasih animasi ya. Nah, jadi untuk playernya seperti ini. Kita tambahkan di komponennya itu adalah box collider 2D. Kemudian rigid body. Rigid body ini untuk menggerakkan player ke kiri, ke kanan, ke atas. Oke. Terus kita ke box collider. Klik di box collider ini. Kita zoom in dengan kontrol sambil scroll ke atas. Lalu ini geser ke kiri ya, menyesuaikan ukuran playernya. Ini agak ke atas kakinya. Ini ke sini. Nah, ini ke bawah sampai sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Misal kita klik play. Nah, maka playernya akan menapak di sini. Nampaknya ini kurang ke bawah. Oke, kita klik play. Nah, maka playernya akan menapak di alas ya. Oke, setelah itu kita akan membuat script. Kita pergi ke aset lagi, klik kanan, create folder,
kasih nama scripts. Kemudian kita klik kanan di bagian scripts, create subscript, kasih nama player controller. Kemudian kita masukkan loading. Kita masukkan script player controller ke player sini ya. Kemudian di sini akan ada komponen player controller script. Kita double klik. Lalu kita akan masuk ke Microsoft Visual Studio ya. Oke, jadi di sini kita akan membuat script supaya player itu bisa jalan ke kanan dan ke kiri dengan keyboard dan juga loncat dengan tombol spasi. Oke, pertama kita buat variabel public vector 2 player early position. Ini untuk menyimpan posisi pertama kali player muncul ya. Kemudian public float speed sama dengan 8. Ini variabel untuk kecepatan playernya. Lalu private rigid body 2D RB. Ini variabel untuk rigid body tadi. Lalu public float jump force sama dengan 5. Ini untuk seberapa jauh jarak loncatannya. Kemudian private boolean is grounded sama dengan true. Ini variabel untuk menentukan apakah player itu menyentuh tanah atau tidak. Ini gunanya untuk loncatan ya. Lalu public boolean game over sama dengan false. Ini untuk menyatakan kalau player itu nanti kena obstacle atau tidak. Ini nanti kita gunakannya. Lalu di bagian start method ini kita harus mendapatkan posisi player awal dengan cara player early position sama dengan transform position. Oke. Lalu kita dapatkan game komponen rigid body 2D RB sama dengan game object get komponen rigid body 2D kayak gini. Nah, lalu di bagian update ini kita kasih if statement game over sama dengan false, lalu kurung awal. Lalu kita nanti akan membuat method move horizontal dan move jump. Oke, kemudian di bawahnya kita buat void move horizontal. Ini untuk pergerakan player ke kiri dan ke kanan ya. Pertama kita bikin variabel float horizontal input sama dengan input titik get axis kurung horizontal. Jadi ketika user klik di bagian tombol di keyboard panah kanan dan kiri atau A dan D, maka dia akan menerima input horizontal. Lalu float movement sama dengan horizontal input kali time titik delta time kali speed. Lalu transform titik position dan kita bikin float new position x sama dengan transform titik position titik x plus movement. Lalu transform titik position sama dengan new vector 3
new position x, transform titik position titik y, 0. Oke, ini untuk pergerakan ke kanan dan ke kirinya. Lalu kita bikin void move jump. Untuk void move jumpnya kita kasih if dulu, if input titik get key code titik space dan is grounded kayak gini. Lalu rb titik velocity sama dengan new vector 2 rb titik velocity titik x, jump force titik koma. Lalu is grounded sama dengan false. Oke, jadi di sini adalah ketika spasi itu diklik dan ketika player itu menapak tanah, maka kita akan bergerak sejauh jump force. Jump force ini ada 5. Kemudian is grounded-nya kita buat false, begitu ya. Kemudian kita gunakan on collision enter 2D. Nah, ini kita akan mendeteksi apabila game object player itu menyentuh tanah. Jadi kita gunakan if collision titik game object titik compare tag dan tulis ground, lalu is grounded sama dengan true. Lalu kita akan mendeteksi apabila terkena dengan tag musuh ya. Tag musuh game object compare tag enemy, maka kita game over sama dengan true. Kita debug log aja supaya lebih jelas. Debug log game over. Oke. Jadi ketika player itu mengenai ground, maka is grounded menjadi true. Jadi dia tidak bisa loncat lagi. Apa maksudnya? Dia bisa ke kanan dan ke kiri. Tetapi jadi ini supaya tidak bisa loncat 2 kali atau loncat terus menerus, karena ketika dia loncat maka is grounded-nya itu false, sedangkan untuk loncat itu harus is grounded-nya itu true di sini ya. Dan untuk is grounded true itu harus mencapai tanah dulu atau bersentuhan dengan tag ground. Jika kita save terus kita masuk lagi ke Unity, kita harus menambahkan di bagian alas ini, kita untick sini, terus add tag atau untuk menambahkan tag, kemudian plus, kasih ground, lalu save. Kemudian masuk lagi ke sini, tambahkan ground ya. Oke. Setelah itu kita save, lalu kita coba dengan klik play. Oke. Nah, maka jika maaf, di sini tag enemy-nya belum didefinisikan ya. Mungkin ini kodenya bisa kita komen dengan cara pilih semua dan klik kontrol garis miring, kontrol slash. Oke. Kemudian kita klik play. Nah, maka player menapak tanah dan kita klik kanan, maka playernya ke kanan, ke kiri, lalu bisa kita klik space, maka dia loncat. Oke, dia loncatnya. Nah, ini loncatnya ini terlalu sedikit ya, atau terlalu pendek. Kita bisa tambahkan jump force-nya, misal jadi 8. 8 terlalu lama atau terlalu tinggi, misal 6, misal 7,
Oke, di sini 7 sudah lumayan bagus. Untuk rigid bodinya, ini mungkin kita bisa tambahkan massnya menjadi 1,5. Ini mass itu adalah berat dari objek layarnya. Oke, di sini sudah bisa loncat, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Untuk speednya ini kayaknya agak terlalu cepat ya. Ini kita bisa jadikan 6 aja. Oke, atau enggak 5. Oke, speed 5. Kita bisa loncat. Mungkin ini massnya kita bisa bikin 2, jump force-nya 8 ya. Oke. Atau kalau enggak massnya 2,5 supaya lebih cepat untuk pendaratannya. Oke. Oke. Nah, ini tidak keedit karena tadi kita masuk ke game mode, jadi kita harus ngedit lagi. Untuk massnya tadi kita 2,5, jump force misal 6,5 aja, speednya kita bisa kasih 6. Oke, kita save. Nah, kalau kayak gini kan terlihat kalau playernya harusnya kan kalau Infinite Runner game kan backgroundnya bergerak gitu kan. Nah, jadi kita akan membuat backgroundnya itu bergerak dengan script background. Kita masuk ke script lagi, klik kanan di sini, create si subscript, kasih nama background. Nah, setelah itu kita geser ke background sini. Ya, di sini kita geser ke kanan sampai ke pojokan screen kayak gini. Nah, sampai sini. Oke. Nah, bagus. Kemudian kita double klik di bagian background. Untuk backgroundnya kita gunakan speed juga seperti tadi, public float speed untuk kecepatan backgroundnya. Lalu kita private player controller script. Ini untuk mereferensi apakah objek itu di script player controller script itu game overnya itu true atau false. Jadi di bagian start kita gunakan player controller script sama dengan game object titik find. Nah, nama game objeknya adalah player titik get component player controller. Oke, setelah itu di bagian update kasih if statement player controller script titik game over sama dengan false. Lalu kurung awal transform titik translate vector 2 titik left. Jadi vector 2 titik left maksudnya playernya itu nanti jika game overnya itu masih full, player itu akan ke kiri terus, lalu dikali dengan variable speed, kemudian dikali dengan time titik delta time. Nah, kemudian kita kasih if di sini, if transform titik position titik x kurang dari negatif 19, maka transform titik position sama dengan new vector 2 new vector 2 0,0. Jadi ketika background itu posisi x-nya itu kurang dari negatif 19, maka dia akan berpindah lagi ke 0,0 ya. Kita coba dengan klik save di sini. Kita klik play. Nah, maka scrolling backgroundnya itu berjalan dengan smooth ya. Seperti kayak, padahal kalau kita cek di scene ini kayak gini penampakannya. Jadi background itu ketika mencapai di lebih dari negatif 19, maka dia akan ke 0 lagi.
terus kayak gitu terus. Tetapi ketika kita lihat di game, maka itu seperti background yang berjalan terus menerus seperti itu. Dan kita save. Nah, untuk part yang pertama ini kita sampai di situ saja ya. Jadi untuk part yang kedua nanti kita akan membuat obstacle dan juga scriptnya. Kemudian kita akan membuat game overnya dan bisa di restart. Dan juga nanti akan ada score playernya. Score playernya itu kayak jarak, sejauh mana jarak dia bisa melewati semua objeknya. Jadi nanti ada UI-nya dan kita akan memberi animasi untuk playernya, background dan juga sound effect. Nah, mungkin itu aja untuk part yang pertama. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe-nya. Dan bagi kalian yang ingin membuat sebuah game dengan harga yang terjangkau tetapi kualitasnya bagus, bisa banget untuk mempercayakan proyek kalian ke SK Project. Untuk WA-nya ada di deskripsi ya. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa.